أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu, kita berjumpa kembali dan dalam kesempatan ini saya ingin mengulas tentang surat Ar-Rum, surat ke-30 ayat 21. Ayat yang terkenal kalau kita menerima undangan pernikahan ya. Biasanya mencantumkan ayat ini, surat Ar-Rum ayat 21, pasti semua orang sudah hafal begitu ya. Nah, kenapa saya ingin bahas? Karena ini untuk merefleksikan ayat ini, bagaimana kita mengaplikasikan dalam keseharian, dalam kehidupan rumah tangga kita masing-masing ya. Baik, saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Nah, kita hanya bahas satu ayat ini karena lumayan padat ya. Jadi bagaimana supaya kita bisa betul-betul merealisasikan ayat ini, karena ternyata walaupun di undangan sudah tertulis ayat ini, ternyata ada yang menjalankan pernikahan tidak lama begitu ya, tidak langgeng, ada yang seumur jagung, ada yang ya 10 tahun cerai, 20 tahun cerai begitu ya. Nah, padahal kuncinya ada di ayat ini supaya kita bisa langgeng, pernikahan kita bisa terpisahkan itu hanya karena kematian saja begitu ya. Nah, kita lihat ya, wa min ayatihi, di antara tanda-tanda kebesaran Allah, an khalaqalakum, yaitu Allah menciptakan kalian, min anfusikum, dari diri yang satu, azwaja, pasangannya. Tujuannya apa? Tujuan Allah memberikan kita pasangan itu litaskunu ilaiha, agar kamu tentram, agar kamu cenderung kepada pasangan kamu. Nah, jadi yang namanya pernikahan itu tidak begitu ijab kabul langsung sakinah, tidak. Prosesnya panjang supaya kita bisa sakinah itu kita harus terus berupaya, karena itu di sini litaskunu ilaiha. Bagaimana kita berupaya menjaga kecenderungan kita sebagai istri cenderung kepada suami kita, pasangan kita. Begitupun sebaliknya, para suami punya kecenderungan kepada istri-istrinya. Demikian. Jadi kuncinya di sini memelihara hubungan, memelihara supaya hubungan itu, kalau saya ibaratkan musim, tetap bersemi. Begitu ya. Nah, kalau saya ibaratkan musim, tadi kita bicara musim ya. Di Indonesia musimnya cuma 2, musim hujan, musim kemarau. Tapi kalau ada musim semi itu di barat ya, ada 4 musim, ada musim dingin, ada musim panas, ada musim gugur, ada musim semi. Nah, biasanya kenapa misalnya ada kasus yang hulu yang ramai itu sekarang kan hulu. Perempuan gugat cerai suaminya. Kenapa bisa hulu? Karena cinta sudah berguguran. Nah, cinta sudah berguguran, sehingga akhirnya ya karena cinta sudah gugur ya dia memutuskan untuk hulu. Nah, padahal setelah musim gugur ada musim semi. Harusnya ketika gugur itu bukan langsung kita memutuskan untuk pisah, bukan, tapi melihat konteks litaskunu itu, bagaimana nanti setelah musim gugur ada musim semi gitu. Dengan istilah lain, cinta kan seringnya kita kalau ditanya di pengadilan agama ya, kalau ada yang bercerai, ibu memang sudah tidak cinta sama suami ibu gitu ya. Biasanya kata kuncinya itu cinta. Nah, atau misalnya si istrinya jawab, saya sudah nggak mencintai suami saya. Nah, kita sering terjebak dengan kata cinta, seolah-olah cinta sudah habis, cinta sudah hilang, sudah pupus begitu ya. Nah, padahal cinta itu kata psikolog ya, ada psikolog yang luar biasa ilmunya, dan saya juga hebat ini ya. Jadi cinta itu bukan kata benda. Ini yang salah, pemahaman kita yang salah kalau kita mengatakan cinta itu benda. Cinta adalah kata kerja.
Jadi salah ketika kita mengatakan saya sudah tidak mencintai, tapi sudah tidak ada cinta, maksud saya sudah tidak ada cinta, itu salah. Karena cinta bukan kata benda, itu proses, kata kerja. Kalau kata kerja, mencintai itu proses, sama dengan litas kuno. Jadi ketika tadi misalnya saya sudah tidak cinta kepada suami, ya tumbuhkan dong. Musim gugur, setelah musim gugur ada musim semi. Sekarang tidak cinta, tumbuhkan. Bagaimana supaya cinta itu bersemi kembali, seperti halnya dulu ketika cinta kita bersemi dengan pasangan kita. Nah, jadi kata kuncinya di dalam ayat ini litas kunu, bagaimana kecenderungan ini kita upayakan dengan bahasa istilah psikologi tadi ya. Jadi bagaimana kita terus membina mencintai suami. Suami pun mencintai istrinya. Kalau keduanya berupaya untuk mencintai, insya Allah gangguan dari syaitan, karena syaitan itu tujuan utama syaitan itu adalah mencerai-beraikan rumah tangga. Nah, syaitan akan gagal. Kalau kita semua berupaya, para istri berupaya mencintai suaminya, begitupun suami berupaya mencintai istrinya, insya Allah pernikahan itu akan langgeng sampai terpisah itu hanya karena kematian. Begitu. Jadi kata kuncinya litas kunu ilaiha, agar kamu cenderung kepadanya, agar kamu mencintai pasangan. Begitu. Jadi bagaimana memupuk ini ya yang harus kita proses mencintai, proses litas kunu itu memupuk rasa cinta yang ada di dalam hati kita, jangan sampai dia hilang, tertimbun, tapi bagaimana kita tumbuhkan sehingga dia tumbuh bersemi. Nah, begitu ya. Jadi sebetulnya Allah sudah memberi tips, sudah memberi kata kunci di surat Ar-Rum ayat ke-21 ini. Bagaimana membina rumah tangga, pasangan suami istri, hubungan suami istri agar senantiasa bersemi rasa cintanya, tidak ada yang hilang, tidak ada yang kehilangan, yaitu dengan tetap litas kunu ilaiha sepanjang hayat. Sepanjang pernikahan, litas kunu ilaiha, pernikahan itu harus langgeng sampai terpisahkan hanya oleh satu hal, yaitu kematian, gitu ya. Jadi bagaimana litas kunu, bagaimana proses mencintai itu berjalan terus sampai terpisahkan itu hanya karena satu hal, yaitu kematian. Mudah-mudahan bisa difahami apa yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan kita bisa terus mentadaburi ayat ini, surat Ar-Rum ayat ke-21 ini, sehingga kita bisa memelihara hubungan kita dengan para suami kita masing-masing, begitupun sebaliknya, sehingga rumah tangga kita, karena gangguan itu akan selalu ada, ujian itu akan selalu ada, karena syaitan itu sangat-sangat ingin mencerai-beraikan rumah tangga. Nah, jadi bagaimana kita lawan para syaitan itu dengan berupaya untuk litas kunu ilaiha, berupaya untuk menumbuhkan dan tumbuh terus bersemi rasa cinta kita kepada pasangan kita masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Yang salah datangnya dari saya, kebenaran hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Alhaqqu min rabbika wa la takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.